Panorama rimbunnya pepohonan menjulang ke langit, membentang di lereng Gunung Kabola, Desa Kopidil, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, yang memiliki kemiringan lereng bervariasi antara 50 hingga 90 derajat, memanjang sekitar 3 km sampai lembah di bawahnya. Ditumbuhi banyak pepohonan, membuat air hujan yang turun di wilayah Kabola meresap dengan sempurna ke dalam tanah, kemudian keluar sebagai mata air di kaki gunung. Air pun bermunculan dari akar-akar pohon dari dalam tanah dan dari pinggir tebing, lalu bergabung menjadi satu dan masuk ke sungai. Oleh masyarakat setempat, sumber mata air ini biasanya disebut mata air Watede. Untuk memanfaatkan air Watede pada 2017, pemerintah desa bersama warga gotong royong membangun kolam berukuran 6 x 7 meter dan kedalaman 2,5 meter di bantaran sungai. Kolam ini menampung air yang keluar dari dalam perut bumi. Air kemudian didistribusikan melalui 2 pipa dengan bantuan 3 mesin bertenaga surya dan listrik ke bak induk di punggung gunung untuk dimanfaatkan warga Kopidil. Satu pipa lainnya mengalirkan air ke bak penampungan yang dibangun di batas kota Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, yang berpenduduk 53.339 jiwa. Air itu mulai dari nenek moyang kita, itu itu air itu tidak pernah kering sampai dengan sekarang. Biar musim panas atau bagaimana, air itu dia tidak pernah kering. Dia selalu saja mengalir sampai di Kalabahi. Sampai sekarang mereka sudah lakukan dia punya penangkapan untuk menampung sampai di pemancar sana, tetapi dia masih sampai di jembatan hitam yang deker jembatan itu air yang keluar itu kan air dari sini. Hingga kini kawasan hutan sepanjang 500 meter pada bagian kiri dan kanan gunung, tempat munculnya mata air, tidak ada aktivitas apapun, seperti membuka kebun apalagi menebang pohon. Pemerintah desa bersama warga bersepakat tidak merusak hutan dengan tujuan agar ekosistem hutan tetap terjaga dengan baik. Disinilah pentingnya kawasan hutan demi kesinambungan pasokan air, selain menghasilkan oksigen, mempengaruhi curah hujan, dan menyerap lebih banyak karbon dioksida. Tanahnya tanah masyarakat punya, tapi kami tanam hanya untuk melindungi mata air saja. Gitu. Kami sudah minta izin, kami tanam untuk bagaimana supaya kita punya mata air ini jangan sampai kering. Ya. Jadi semua di bagian hulu yang 500 meter sebelah kali itu, ya, itu ada yang masih kosong, mereka semua sudah lebat. Itu yang tadi saya ada sampilan radius 500 meter 5 kali kan memanjang begini. Jadi ke kanan ya 500, ke kiri ya 500. Itu kan dipenuhi dengan hutan-hutan, pohon-pohon yang besar untuk melindungi mata air. Jadi kami larang mereka untuk melakukan penebangan, mengambil ramuan rumah di situ. Kalau tebang di situ, maka air nanti di suatu saat dia akan kering. Karena air yang keluar di Watede ini Bapak, air itu ketika kita sampai di kali, air itu bukan dia munculnya di bawah akar-akar pohon, di bawah batu-batu gitu. Jadi kalau pohon-pohon itu ditebang, pasti air kering. Markus Okoil, seorang petani yang bermukim di pinggir hutan Gunung Kabola, bersama para petani lainnya bersepakat tidak membuka kebun dengan cara membakar. Apalagi di puncak musim kemarau, hembusan angin kencang dapat membuat api cepat membesar dan merembet kemana-mana hingga menimbulkan kerugian ekologis dan musnahnya flora dan fauna. Menurut Markus, nenek moyang sampai orang tua mereka selalu berpesan untuk tidak menebang pohon di tepi sungai dan membakar hutan, agar kelak masih bisa menikmati turunnya hutan, kicauan burung, dan gemuruh air mengalir melalui sungai ke kampung-kampung nun jauh di kaki gunung. Kalau di sekitar mata air itu, pohon-pohon itu dilarang tebang. Kenapa? Karena nanti takutnya panas, air makin kering. Jadi kepala desa tegaskan pohon-pohon tidak boleh tebang. Meski sejauh ini kawasan hutan di Gunung Kabola, Lawahing, dan Gunung Alilah masih terlihat lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Namun ada kekhawatiran sebagian warga
akan menurunnya sumber air akibat bertambahnya jumlah penduduk sebagai pengguna air dari sumber mata air yang sama. Karena itu larangan memindahkan batuan maupun menebang pohon dan membakar hutan tempat mata air muncul sangat penting bagi keberlangsungan hidup yang bertujuan mencegah mata air hilang atau mati. Masalah produksi air ke sana itu jadi berkurang terus kan di samping itu kan ada pertambahan populasi penduduk juga tuh. Mungkin karena masyarakat yang butuh air yang pakai ini juga air ini juga bertambah tuh. Jadi kita sudah mulai kejar-kejaran pakai air. Bagi warga yang bermukim di dekat Gunung Kabola, Lawahing, dan Gunung Alila, Kabupaten Alor, hutan adalah ibu sumber kehidupan. Karena itu merawat hutan sama dengan merawat kehidupan semua makhluk, termasuk manusia. Tim Liputan, Kompas TV, Alor, Nusa Tenggara Timur.